Pernah nggak sih kalian nemuin satu kebenaran yang simple banget, jelas banget, tapi kok malah rasanya susah banget buat diterima? Nah, ini nih paradoks yang menarik banget. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa kebenaran yang paling gamblang seringkali jadi yang paling susah kita percayai? Jadi, kenapa sih sesuatu yang udah jelas-jelas simple malah bikin kita pusing? Atau bahkan kita tolak mentah-mentah? Jawabannya tuh bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Di cara kerja pikiran kita. Dan disinilah letak masalahnya. Pikiran kita yang jujur aja kadang suka ribet sendiri. Aneh ya, aset terbesar kita, kemampuan berpikir, justru bisa jadi penghalang terbesar buat ngertiin hal-hal yang paling dasar. Coba deh, bayangin pikiran kita ini kayak atlet angkat besi profesional. Tiap hari latihannya angkat beban yang super berat, yang rumit. Terus, suatu hari dikasih barbel yang enteng banget. Reaksinya gimana? Bukan seneng, tapi malah curiga. Loh, kok enteng gini? Ini beneran? Jangan-jangan ada yang salah. Nah, persis kayak gitu pikiran kita pas ketemu kebenaran yang simple. Jadi ada dua penyakit utama di otak kita. Pertama, keraguan refleks. Begitu ada sesuatu yang terasa gampang, alarm di kepala langsung nyala. Wah, terlalu gampang buat jadi bener nih. Kedua, kita ini udah kebiasaan nyari-nyari pola yang jelimet. Jadi pas dikasih hubungan sebab akibat yang lurus-lurus aja, otak kita malah nolak. Hasilnya, ya bingung sendiri sama hal yang sebenarnya simple banget. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kejadian tiap hari, di sekitar kita. Yuk kita lihat beberapa contoh yang saya yakin kalian pasti ngeh banget. Kita mulai dari yang paling basic ya, pelajaran fisika zaman SD. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Simple kan? Harusnya sih nggak ada yang bisa debat ini ya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Kebenaran dasarnya kan karena gravitasi. Tapi otak kita langsung loncat. Tunggu dulu. Gimana sama air di spons kok bisa nyerap ke atas? Atau kalau di luar angkasa gimana? Tuh kan, kita langsung sibuk nyari kasus-kasus khusus, nyari pengecualian. Disitulah masalahnya. Berpikir kritis itu bagus, penting banget. Tapi seringnya kita keasikan nyari celah, nyari tapinya sampai kita lupa sama prinsip dasarnya. Padahal prinsip dasarnya itu ya tetap benar. Oke, contoh kedua. Ini fakta dari pengalaman kita semua. Kamu nggak bisa ada di dua tempat dalam satu waktu. Jelas banget kan? Badan kita ya cuma satu. Tapi lagi-lagi otak kita beraksi. Tapi kan pikiran saya bisa ke masa lalu. Atau yang lebih canggih, gimana sama fisika kuantum? Atau yang paling sering, kan bisa lewat video call. Saya hadir di rapat sambil di rumah. Kita pakai konsep-konsep abstrak buat ngelawan kenyataan fisik yang paling nyata. Ini nih, efek zaman sekarang. Kita udah saking terbiasanya sama dunia digital yang serba relatif, sampai kita ragu sama pengalaman paling dasar kita sendiri. Aneh ya, kita jadi lebih percaya sama apa yang ada di layar daripada sama badan kita sendiri. Oke, sekarang contoh paling simpel. Saking simpelnya mungkin kedengeran konyol. Kalau hujan, ya basah, udah gitu aja. Sebab akibat paling lugas. Terus, apa coba reaksi otomatis kita? Kita nggak bilang salah, tapi kita langsung loncat ke solusinya. Ya pakai payung dong, kan ada jas hujan, tinggal lari aja cari tempat teduh. Seolah-olah karena ada solusinya, kebenaran hujan itu bikin basah, jadi nggak berlaku lagi. Padahal ini keliru banget. Cara kita buat ngehindarin basah itu nggak mengubah fakta dasarnya. Sifat air hujan itu ya membasahi. Pernyataan awalnya itu tetap 100% benar. Kita aja yang terlalu fokus sama cara ngakalinya. Oke, cukup dengan contoh sehari-hari. Gimana kalau kita geser ke dunia logika murni? Apa kebiasaan kita yang suka bikin rumit ini masih nge-fake di sana? Coba kita tes. Perhatiin deh kalimat ini. Konsekuensi logis dari pernah tiada adalah ia pernah ada. Kedengarannya muter-muter ya, padahal simpel banget. Coba pikirin pohon. Sebelum jadi pohon, dia tiada sebagai pohon kan? Dia cuma bibit. Fakta bahwa dia pernah tiada sebagai pohon itu justru jadi bukti bahwa dia pernah ada dalam suatu proses menuju jadi pohon. Masuk akal kan? Terus kenapa sih ini bikin bingung? Satu, karena otak kita ngerasa ini kontradiksi. Tiada sama ada itu kan lawan kata. Kedua, kita maunya jawaban tunggal. Jadi yang benar yang mana? Tiada atau ada? Padahal keduanya adalah bagian dari sebuah urutan. Dan yang paling parah, kadang kita campur aduk sama perasaan yang bikin logika jernih ini jadi buyar. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita melatih pikiran biar nggak ribet terus? Jawabannya mungkin ada di sebuah perumpamaan yang, ya sederhana banget. Ini dia kuncinya. Coba deh kita anggap kebenaran sederhana itu kayak air putih.
Udah gitu aja. Nggak perlu pemanis, nggak perlu warna. Dia ringan, jernih, dan yang paling penting, dia langsung ngehilangin haus, langsung menjawab apa yang kita butuhin. Nah, masalahnya, lidah kita ini udah terbiasa sama minuman aneka rasa. Informasi yang kompleks, teori yang berlapis-lapis, jadi pas disodorin air putih, kita langsung curiga. Loh, cuma air putih? Serius? Kayaknya ada yang kurang deh. Padahal, sering banget yang kita butuhkan ya cuma itu. Bedanya jelas banget kan? Air putih itu ringan, jernih, dan cukup. Minuman aneka rasa itu berat, kompleks, dan malah nambahin beban-beban buat mikir rasanya apa, kandungannya apa. Kebenaran sederhana itu ya udah cukup dengan sendirinya. Jadi, coba deh tanamkan ini di pikiran kita. Kesederhanaan itu bukan berarti kekurangan. Justru sebaliknya, kesederhanaan itu adalah kecukupan. Sebuah kondisi di mana semuanya pas. Nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. So, pesan utamanya ini. Lain kali kalian ketemu sama kebenaran yang rasanya kok simple banget ya. Jangan langsung ditolak karena dia terasa ringan. Justru, coba deh terima keringanannya itu. Karena disitulah kekuatannya yang sebenarnya. Dan sebagai penutup, coba yuk kita tanya ke diri kita masing-masing. Saat ini dalam hidup kita, kira-kira ada nggak sih kebenaran ringan yang lagi kita tolak cuma karena kita ngerasa itu terlalu sederhana?